Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat segenap Amir Masjid Sakinah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, berzikir bersama, berdoa bersama. Semoga Allah pagi ini mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukuri atas segala karunia-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terima kasih kami sampaikan kepada segenap pengurus takmir yang memberikan kesempatan kepada saya bersama-sama dapat sholat subuh berjamaah di episode bulan Ramadan ini setiap hari Selasa. Mudah-mudahan ini bagian dari silaturahim kita yang Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita menjadi orang yang diberikan keberkahan rezeki kita dan juga diberikan panjang umur untuk kita semuanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya menukil dari kitab Al-Ghunyah Talibin Thariqil Haq karya Sultan Al-Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau kalau memasuki bulan Ramadan, beliau senantiasa memberikan ucapan selamat kepada Ramadan sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya biasa beliau baca ini di malam pertama bulan Ramadan. Namun tidak ada salahnya karena kesempatan kita baru bertemu hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari rindukan saya untuk bersama-sama kita mengucapkan salam kepada Allah. Ibaratnya kalau kita akan ada tamu, kemudian tamu itu kita sambut dengan sedemikian rupa, dengan ucapan selamat yang luar biasa. Kira-kira tamu itu sempurna dan kira-kira ada kesan tersendiri di benak tamu tersebut. Itu marilah ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya syahrul siyam. Assalamualaikum ya syahrul qiyam. Assalamualaikum ya syahrul iman. Assalamualaikum ya syahrul Quran. Assalamualaikum ya syahrul anwar. Assalamualaikum ya syahrul maghfirah wal ghufran. Assalamualaikum ya syahrul darajat wan najati minad darakat. Assalamualaikum ya syahrul taibin al-abidin. Assalamualaikum ya syahrul arifin. Assalamualaikum ya syahrul mujtahidin.
Assalamu alayki ya syahrul aman, kunti lil asina habsan walil muttaqina unsan. Assalamu alal qanadil wal masabihi az-zahirah wal uyuni as-sahirah wad dumu'i al-hatilah wal maharibi al-muta'attirah wal abarati al-munsakibati al-mutafattirah wal anfasi as-sa'idati minal qulubi al-muhtakirah. Allahumma ja'alna mimman qabilta siyamahum wa salatahum wa baddalta sayyi'atihi bihasanati wa adkhaltahu birahmatika fi jannatik wa rafa'ta darajati birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita terjemahkan, Assalamualaikum ya syahrul siyam, selamat datang bagimu wahai bulan Ramadan, bulan puasa. Assalamualaikum ya syahrul qiyam, salam bagimu wahai qiyam, bulan untuk mendirikan sholat tarawih di malam hari. Assalamualaikum ya syahrul iman, salam bagimu wahai bulan iman, karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendidikan kepada kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum ya syahrul Quran, salam bagimu wahai bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Assalamualaikum ya syahrul anwar, salam bagimu wahai bulan yang penuh dengan cahaya. Assalamualaikum ya syahrul maghfirati wal ghufran, salam bagimu wahai bulan yang penuh dengan ampunan. Sampai di dalam kitab Shafar ada kisah, ada orang, ini bagian yang terpenting dari yang namanya bulan maghfirah. Kalau bahasanya di dalam kitab itu, kana rajulun ismuhu Muhammad wa lam yusalli qad dakhala alaihi Ramadan yuzayyinu nafsahu wa tayyibahu. Kalau saya gambarkan, ilustrasikan kita, kira-kira gambarnya ada orang ini tidak pernah sholat sama sekali. Rupanya bulan Ramadan ini bagian dari bulan yang akhirnya mengantarkan dia mendapat hidayah Allah. Akhirnya terbersih dalam benaknya, saya akan menghadapi bulan yang mulia. Kata dia, siapa tahu di bulan ini Allah akan mengampuni segala salah saya. Akhirnya kalau badan kita, kira-kira orang ini berangkat ke pasar, beli pakaian baru, beli sarung baru, beli baju baru.
jamaah sholat isya, ya yang lainnya sholat ba'diyah isya, yang ikut sholat ba'diyah isya, yang lainnya menjalankan sholat tarawih, ya ikut sholat tarawih, terakhir ditutup dengan witir, ya sholat witir. Itu acara selesai, semuanya pada keluar dari masjid. Barangkali sebagian bapak-bapak ada yang di samping masjid sambil ngopi, sambil makan jamuran. Si orang ini tidak keluar dari masjid, orang ini tetap aja di masjid. Sampai kira-kira yang lain itu pada rasa-rasa ini kok tumben, baru pertama ke masjid kok gak keluar-keluar. Tidak selang berapa lama orang ini sholat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar sholat. Semuanya ini pada mikir, nah yuk kok kayak ketagihan sholat. Baru sholat sekali kok sholat lagi, jadi sholat wong isya ya sudah, ba'diyah ya sudah, tarawih ya sudah, witir ya kok masih sholat lagi. Gitu ditunggu beberapa saat, akhirnya orang ini keluar, selesai keluar. Akhirnya gimana? Kan, waktu ben tadi jadinya sholat apa kan? Wong tarawih ya wis witir kok masih sholat lagi. Ternyata dia apa? Iki mau aku sholat qadha. Karena saya tidak pernah sholat, akhirnya dikodok. Jadi kira-kira ya sholatnya zuhur 4 rakaat, habis itu sholat asar 4 rakaat, habis itu sholat maghrib 3 rakaat, habis itu sholat isya 4 rakaat, habis itu sholat subuh 2 rakaat. Kira-kira propel. Sudah ringkas cerita, orang ini rupanya ada umur panjang. Akhirnya oleh Allah dipanggil. Nah sekarang yang jadi yang mikir itu ketua takmirnya. Duh, berapa orang ini meninggal? Soalnya malam harinya, nah takmirnya ini mimpi ketemu orang itu. Di dalam impiannya ini orang itu kok kayak jadi enak banget di surga itu enak bisnis. Ditanya sama takmirnya, ma fa'alallahu bik? Loh, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Hanya dia menjawab, ghafarani rabbi wa tajawaz anni. Allah mengampuni saya, segala kesalahan saya diampuni oleh Allah. Bi hurmati Ramadan, sebab saya memuliakan bulan. Makanya dari gambaran yang kayak begini betapa mulianya bulan ini adalah bulan maghfirah wal ghufran. Assalamualaikum ya syahrul darajat wan najati minad darakah. Salam bagimu wahai bulan untuk menaikkan derajat seseorang dan keselamatan menjadi derajat yang rendah. Inilah bulan Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya syahrul tayyibin al-'abidin. Salam bagimu wahai bulan, bagi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang ahli ibadah. Inilah momentum yang paling berharga. Assalamualaikum ya syahrul mujtahidin. Salam bagimu wahai bulan, miliknya orang yang bersungguh-sungguh. Siapa orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini? Maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Assalamualaikum ya syahrul aman. Salam bagimu wahai bulan yang aman. Kunti lil 'asina habsan. Engkau adalah bulan yang merupakan penjara bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Banyak tersetop dengan adanya bulan Ramadan. Walil muttaqina humsan. Engkau adalah bulan yang merupakan kesenangan tersendiri bagi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam bagi pelita yang bersinar. Wal masabih zahirah, dan lintang-lintang yang bergelapan. Wal uyunis sahirah, mata-mata yang terjaga. Wad dumu'il haqilah, air mata yang terus menetes. Wal maharibil muta'attirah, mihrab-mihrab yang semerbak mewangi.
wal abaratil munsakibatil mutafattira, air mata yang tumpah, wal anfasis sa'idati minal qulubil muhtakira, dan nafas-nafas yang naik dari hati orang yang terhina. Terakhir beliau berdoa, Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami ini mimman qabilta siyamahum wa salatahum, jadikan golongan orang-orang yang engkau terima sholatnya, yang engkau terima puasanya, wa badalta sayyi'atihi bihasanati, dan engkau gantikan kejelekan kami ini dengan beberapa kebaikan, wa adkhaltahu birahmatika fi jannati, dan engkau masukkan kami ini dengan rahmatmu ke dalam surgamu, wa rafa'ta darajati, engkau angkat derajat kami birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Zat yang maha belas kasih. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para ulama sepakat kalau Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat Allah, terhampar pengampunan Allah, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi mereka yang bersungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan ini dengan baik. Rupanya keistimewaan Ramadan ini tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Semua amal manusia itu adalah miliknya, kata Allah di dalam hadis qudsi, kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya kelak. Ini bagian terpenting dari kemuliaan dan keistimewaan bulan puasa Ramadan. Makanya saking pentingnya tamu yang datang ini, sampai-sampai Rasulullah SAW kalau sudah di akhir bulan Sya'ban, beliau berkhutbah di tengah para sahabat untuk menyampaikan apa yang mulia di sisi Allah tentang bulan ini. Saya kutipkan khutbah Rasulullah yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi. Khutbah Rasulullah SAW fi akhir yaumin min Sya'ban. Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami pada hari akhir di bulan Sya'ban. Ayuhan nas, qad adallakum syahrun 'azim, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fardatan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Kata Rasulullah, wahai segenap manusia, di hadapan kalian telah datang bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasa di bulan tersebut sebagai suatu kewajiban dan ibadah, di waktu malamnya sebagai perbuatan sunnah. Kata Rasulullah, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Siapa yang beribadah pada bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah, maka pahalanya seperti pahala wajib pada bulan-bulan yang lain. Perbuatan sunnah yang kita lakukan di bulan ini, Allah catat itu bagaikan perbuatan wajib di bulan yang lain. Wa man adda fihi fardatan kana kaman adda sab'ina fardatan fi masjid. Siapa orang yang melakukan kewajiban itu dilakukan di bulan Ramadan ini, maka bagaikan orang yang melakukan kewajiban itu 70 kali
Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahrus sabri was sabru thawabul jannah. Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran dan pahala sabar adalah surga. Wa syahrul puasa, bulan ini adalah bulan keleluasan untuk beribadah. Semuanya ini punya makna ibadah. Sampai-sampai tidur kita di siang hari ini bagikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min, di bulan inilah Allah menambah rezeki bagi orang-orang yang mukmin. Maka Bapak Ibu, kalau kita renungkan hari-hari biasa selain bulan Ramadan, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar ketika Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Maka pesan Rasulullah, man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa inqara raqabatihi minan nar. Siapa orang yang memberikan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan, maka baginya akan diampuni dosanya, akan dibebaskan dari sentuhan api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Bahkan baginya pahala sebagaimana pahala yang diraih oleh orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun. Maka mestinya kita patut berterima kasih kepada takmir masjid kalau memberikan kesempatan kepada kita memberikan takjil. Bukan sebaliknya, ini adalah kesempatan peluang emas buat kita yang masuk bulan Ramadan. Ketika Rasulullah cerita ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kullu ma najidu ma yuftiru sha'im." Wahai Rasulullah, tidak semua kami ini bisa memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, karena kami semuanya ini bukan orang kaya. Dijawab oleh Rasulullah, "Yu'tillahu hadzal thawab man fatara sha'iman 'ala tamratin aw syurbati ma'in aw madaqqatil." Kata Rasulullah, Allah tetap akan memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan berbuka kepada orang yang sedang puasa, walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air atau sedikit susu. Kayak apapun Allah tetap akan balas. Maka Bapak Ibu, sebagai peluang emas ketika kita di sore hari ada tamu yang menjelang buka puasa, oh alangkah mulianya ketika tamu itu kita minta untuk berdiam sejenak, menikmati apa yang kita punya, karena itu bagian yang luar biasa. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan itu adalah bulan yang permulaannya merupakan rahmat Allah, pertengahannya adalah ampunan Allah, dan akhirnya pembebasan dari jilatan api neraka. Man khaffafa an mamluki wa farallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Siapa orang yang meringankan beban bundanya, kalau bahasa kita kira-kira meringankan pembantu yang ikut kita, Allah akan mengampuni dosa. Allah akan membebaskan orang itu dari jilatan api neraka. Wastaghfiru fihi min arba'i khisalin, khaslataini tardawna bihima rabbakum wa khaslataini la ghina bikum anhum. Kata Rasulullah, perbanyaklah 4 hal ini yang selalu engkau ucapkan, karena 4 hal ini akan menjadikan Allah ridho kepadamu. Dan yang 2 itu adalah harapan penting untuk kamu semuanya. Rupanya para salafus saleh akhirnya kalau menuntun kepada kita, kepada masyarakat awam, setelah sholat tarawih, beliau menuntun kita, apa sih 4 hal ini? Fa'amal khoslatan allatina tarawuna biha rabbakum fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Yang pertama adalah syahadat dan istighfar. Wa amal latani la ghina bikum anhuma,
dua hal yang mestinya kamu butuhkan itu, fatas'alunallaha al-jannah wa ta'uduna minan. Makanya biasanya sahabat sholat, imam menuntut asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini ternyata luar biasa. Kalau para ulama kita dulu menuntutnya kepada jamaah sama-sama mengucapkan syahadat, istighfar kepada Allah, memohon surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang terakhir kata Rasulullah, wa man ashba'a fihi sha'iman saqahu Allahu min hawli syurbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Siapa yang memberikan kenyang atau mengenyangkan orang yang sedang berpuasa, Allah akan memberikan minuman dari telaga, dengan minuman yang tidak akan pernah merasakan kehausan sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Rasulullah SAW ketika menjelang Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi man unzilat alaihi al-Fatihah bi barakatil Jilani wal Ishaqi wasilatain liman tabi'al Fatihah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Iftah